Kisah Yajuj dan Majuj telah memikat dan menakutkan manusia selama ribuan tahun. Mereka bukan hanya sekadar tokoh dalam cerita, tetapi simbol dari ketakutan dan kekacauan yang mendalam dalam jiwa manusia. Sosok-sosok misterius ini yang sering digambarkan sebagai gerombolan barbar muncul dalam berbagai tradisi agama dan mitologi. Mereka seringkali digambarkan sebagai ancaman besar yang datang dari luar peradaban, membawa kehancuran dan kekacauan. Nama mereka membangkitkan gambaran kekacauan, kehancuran, dan pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Dalam setiap budaya, mereka menjadi simbol dari pertempuran epik yang menentukan nasib dunia. Dari teks-teks kuno agama Abrahamik hingga literatur apokaliptik modern, Yajuj dan Majuj tetap memiliki kekuatan untuk memesona dan menakutkan. Mereka muncul dalam berbagai bentuk, dari makhluk fisik hingga entitas simbolis yang mewakili kekuatan destruktif. Dalam Islam, mereka dikenal sebagai Yajuj dan Majuj, makhluk mengerikan yang mewakili kekuatan kekacauan dan kehancuran. Mereka disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, di mana mereka digambarkan sebagai ancaman besar yang akan muncul menjelang akhir zaman. Tradisi Yahudi mengingat mereka sebagai Gog dan Magog, musuh umat Tuhan yang ditakdirkan untuk mendatangkan malapetaka di bumi. Dalam teks-teks Yahudi, mereka seringkali digambarkan sebagai kekuatan yang harus dihadapi oleh umat manusia dalam pertempuran akhir. Eskatologi Kristen menggemakan tema-tema ini, menubuatkan pembebasan mereka sebagai tanda datangnya kiamat. Dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog disebutkan sebagai kekuatan yang akan dilepaskan untuk menguji iman umat manusia. Terlepas dari penggambaran mereka yang beragam, satu hal yang tetap, Yajuj dan Majuj mewujudkan ketakutan primitif akan hal yang tidak diketahui. Potensi mengerikan untuk kehancuran yang terletak di jantung pengalaman manusia. Mereka adalah cerminan dari ketakutan kita akan kekuatan yang tidak dapat kita kendalikan. Esai ini akan mengeksplorasi narasi multifaset Yajuj dan Majuj, menggali asal-usul mereka, peran mereka dalam tradisi agama yang berbeda, dan pengaruh abadi mereka pada pemahaman kita tentang akhir zaman. Kita akan melihat bagaimana mereka telah diinterpretasikan dan diadaptasi oleh berbagai budaya sepanjang sejarah. Dengan memeriksa interpretasi literal dan simbolis dari tokoh-tokoh ini, kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam atas kekuatan abadi mereka sebagai simbol kekacauan, kehancuran, dan pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Mereka bukan hanya tokoh dalam cerita, tetapi juga simbol dari konflik internal dan eksternal yang kita hadapi. Melalui eksplorasi ini, kita dapat menghadapi kecemasan kita sendiri tentang masa depan dan bergulat dengan pertanyaan abadi seputar iman, takdir, dan akhir dunia. Dari Yajuj dan Majuj, kita dapat lebih memahami ketakutan dan harapan kesendiri dan apa yang akan datang. Tradisi Islam menawarkan kisah unik dan menarik tentang Gog dan Magog, yang dikenal sebagai Yajuj dan Majuj dalam bahasa Arab. Kisah ini telah menjadi bagian integral dari narasi eskatologis dalam Islam, memberikan wawasan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang dan peran penting yang dimainkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam sejarah. Sementara asal-usul mereka tetap diselimuti misteri, Al-Quran, kitab suci Islam, memberikan narasi rinci tentang pengurungan mereka oleh seorang penguasa yang saleh yang dikenal sebagai Zulkarnain, yang sering diidentikan dengan Alexander Agung. Zulkarnain adalah sosok legendaris yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kekuatannya dalam melindungi umat manusia dari ancaman yang tidak terlihat. Menurut Al-Quran, Zulkarnain yang berarti yang bertanduk dua, memulai serangkaian ekspedisi yang membawanya ke ujung dunia yang diketahui. Perjalanan ini tidak hanya menunjukkan keberanian dan tekadnya, tetapi juga komitmennya untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Selama perjalanannya, ia bertemu dengan orang-orang yang mencari perlindungannya dari serangan Yajuj dan Majuj yang menghancurkan. Orang-orang ini hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkan mereka dari ancaman yang terus-menerus. Tergerak oleh keadaan mereka, Zulkarnain setuju untuk membantu. Dia tidak hanya melihat ini sebagai tugasnya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai panggilan moral untuk melindungi umat manusia dari kehancuran. Dia membangun penghalang besar yang digambarkan sebagai tembok besi yang tangguh untuk menahan gerombolan yang merusak. Tembok ini bukan hanya struktur fisik, tetapi juga simbol kekuatan dan ketahanan terhadap kejahatan. Tembaga cair dituangkan ke atas dinding, menciptakan penghalang yang tidak dapat ditembus,
yang akan bertahan dalam ujian waktu. Proses ini menunjukkan keahlian dan teknologi yang digunakan pada masa itu, serta dedikasi Zulkarnain untuk memastikan keamanan jangka panjang bagi umat manusia. Tindakan campur tangan ilahi ini secara efektif mengurung Yajuj dan Majuj, melindungi umat manusia dari dorongan destruktif mereka. Ini adalah contoh bagaimana kekuatan ilahi bekerja melalui manusia untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Namun, Al-Quran juga menubuatkan pembebasan mereka pada akhirnya. Ini menambah lapisan ketegangan dan antisipasi dalam narasi, mengingatkan umat manusia bahwa ancaman ini belum sepenuhnya hilang. Diyakini bahwa di akhir zaman, penghalang tersebut akan runtuh, memungkinkan Yajuj dan Juj untuk membebaskan diri dan melepaskan kekacauan di dunia. Peristiwa ini akan menjadi ujian terakhir bagi umat manusia, menguji ketahanan dan iman mereka. Peristiwa apokaliptik ini akan menandai hari penghakiman, perhitungan terakhir bagi seluruh umat manusia. Ini adalah momen di mana setiap individu dihadapkan pada tindakan mereka dan keadilan ilahi akan ditegakkan. Pelepasan Yajuj dan Majuj bukan sekadar peristiwa sejarah dalam eskatologi Islam. Itu berfungsi sebagai simbol kuat dari kekacauan dan pergolakan yang akan mendahului hari penghakiman. Kemunculan mereka digambarkan sebagai salah satu tanda utama datangnya kiamat, pertanda datangnya penghakiman ilahi. Tradisi Islam melukiskan gambaran yang jelas tentang kehancuran yang akan mereka lepaskan di dunia. Seperti arus deras, mereka akan mengerumuni bumi, melahap segala sesuatu yang menghalangi mereka. Nafsu mereka untuk menghancurkan tidak akan terpuaskan, meninggalkan jejak kehancuran dan keputusasaan. Bumi akan bergetar di bawah kaki mereka, dan tatanan masyarakat akan terurai dalam menghadapi serangan mereka yang tak henti-hentinya. Masa kesengsaraan ini akan menjadi masa ketakutan dan ketidakpastian yang besar bagi umat manusia. Kekuatan jahat akan tampak tidak dapat diatasi, dan orang-orang beriman akan diuji tidak seperti sebelumnya. Namun, Al-Quran menekankan bahwa periode kegelapan ini akan diikuti oleh era baru perdamaian dan keadilan yang diantar oleh pengadilan ilahi. Kisah Yajuj dan Majuj berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang sifat dunia ini yang sementara dan keniscayaan pengadilan ilahi. Ini mendorong orang beriman untuk menjalani kehidupan yang benar, siap menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang ada di depan. Sosok Gog dan Magog juga tampak besar dalam tradisi Yahudi. Nama mereka identik dengan kekacauan, perang, dan kekuatan yang menentang umat pilihan Tuhan. Dalam berbagai teks dan cerita rakyat, mereka sering digambarkan sebagai ancaman yang tak terhindarkan, kekuatan yang selalu mengintai di balik bayang-bayang sejarah. Sementara asal-usul pasti mereka tetap diselimuti misteri. Banyak yang percaya bahwa mereka berasal dari tanah yang jauh dan tidak dikenal, tempat di mana peradaban kuno pernah berdiri. Kehadiran mereka bergema di seluruh kitab suci dan cerita rakyat Yahudi, menciptakan narasi yang kuat tentang pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, membentuk keyakinan eskatologis Yahudi selama berabad-abad. Dalam banyak komunitas Yahudi, cerita tentang Gog dan Magog telah menjadi bagian integral dari identitas budaya dan spiritual mereka. Dalam Alkitab Ibrani, Gog dan Magog muncul dalam kitab Yehezkiel, di mana mereka digambarkan sebagai musuh yang kuat dan kejam yang suatu hari akan bangkit melawan Israel. Di dalam kitab ini, mereka tidak hanya sekadar musuh biasa, tetapi ancaman eksistensial yang menguji iman dan ketahanan umat Tuhan. Dipimpin oleh Gog, seorang raja yang misterius dan kejam, mereka akan mengumpulkan pasukan yang sangat besar dari ujung bumi, bermaksud untuk menghancurkan umat Tuhan dan membinasakan tanah mereka. Pasukan ini digambarkan datang dari segala penjuru, membawa serta kehancuran dan ketakutan, bermaksud untuk menghancurkan umat Tuhan dan membinasakan tanah mereka. Invasi ini tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual, menguji iman dan ketahanan umat Tuhan. Invasi apokaliptik ini digambarkan dengan sangat jelas dan mengerikan. Gambaran ini menciptakan rasa takut dan kewaspadaan di antara mereka yang mendengarnya. Gog dan Magog digambarkan sebagai kekuatan alam yang tak henti-hentinya. Pasukan mereka sangat banyak dan senjata mereka menakutkan. Pasukan mereka sangat banyak dan senjata mereka menakutkan. Mereka membawa serta senjata-senjata kuno yang mematikan, yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan maksimal. Serangan mereka akan cepat dan brutal, meninggalkan jejak kehancuran.
Setiap serangan mereka direncanakan dengan cermat untuk memastikan kehancuran total. Namun, Nabi Yehezkiel meyakinkan bahwa Tuhan pada akhirnya akan campur tangan, menaklukkan Gog dan Magog dan membebaskan umatnya dari pemusnahan. Menaklukkan Gog dan Magog dan membebaskan umatnya dari pemusnahan. Ini adalah janji yang memberikan harapan dan keyakinan kepada umat Tuhan bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Kisah Gog dan Magog berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang keberadaan orang-orang Yahudi yang genting sepanjang sejarah, yang terus-menerus diancam oleh musuh-musuh kuat yang berusaha menghancurkan mereka. Yang terus-menerus diancam oleh musuh-musuh kuat yang berusaha menghancurkan mereka. Ini adalah kisah tentang ketahanan dan keberanian dalam menghadapi ancaman yang tampaknya tak teratasi. Itu juga menggarisbawahi keyakinan yang tak tergoyahkan pada perlindungan Tuhan, bahkan dalam menghadapi rintangan yang luar biasa. Keyakinan ini telah menjadi landasan bagi banyak generasi, memberikan mereka kekuatan untuk bertahan, bahkan dalam perintangan yang luar biasa. Kisah ini menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa dengan iman dan ketekunan, kita dapat mengatasi segala tantangan yang menghadang.